Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru kita mulai. Tadi mukaddimah. Setelah turunnya surah Al-Alaq, surah ke-96, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ayat. Kemudian setelah itu ada jeda wahyu berhenti sementara turun kepada Nabi SAW. Setelah Nabi menerima wahyu Iqra sampai dengan 5 ayat, kemudian setelahnya beberapa ayat turun, setelah itu ada jeda berhenti wahyu. Ada yang menyebutkan selama 40 hari. Ada yang menyebutkan selama 3 bulan. Dan ada paling panjang menyebutkan selama 3 tahun. Tidak turun wahyu. Sampai Nabi bolak-balik naik ke atas, kemudian Gua Hira turun lagi, nggak ada. Naik ke atas lagi, nggak turun-turun, balik lagi. Dan Gua Hira itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekedar tempat yang dikisahkan. Saya juga nggak ngerti sekarang guru-guru agama Islam, tolong ditajamkan pendalaman pemahamannya. Ditajamkan pengajarannya, jangan sekedar disebutkan. Anak-anakku sekalian, Nabi itu menerima wahyu di Gua Hira. Iya Bu, sampai situ aja. Iya Pak, tunjukkan gambarnya. Itu dari rumah Nabi ke Gua Hira, berapa jaraknya? Supaya mengerti, untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan. Saya itu Pak napaktilas dari rumah Nabi SAW sampai ke tempat Gua Hira. Itu jaraknya kurang lebih 5-6 kilo. Jalan kaki itu 5-6 kilo diukur. Saya naik lagi ke atasnya 700 meter sampai ke atas. Sampai di puncaknya, guanya bukan di sini. Bukan naik ke atas langsung gua, turun lagi sedikit. Lalu saya naik tuh ke atas guanya, saya lihat sampai ke arah rumah Nabi itu. Tanda paling gampang, ada patokan jam yang sekarang jam besar itu Menara Zamzam, dekat situ. Saya lihat-lihat, Allahu Akbar, paling sedikit ada 5 bukit jaraknya. Ini Nabi itu untuk mendapatkan wahyu, sampai naik ke atas Gua Hira, itu beliau jalankan dulu, kan gak ada sepeda. Motor mustahil, mobil nggak ada, Gojek belum ada, Gokar kosong, Grab jangan kira, mimpi. Nggak ada. Pilihannya cuma satu, jalan kaki. Jalan, naik. Makanya fisik beliau itu kuat. Apakah sampai naik langsung ke atas? Tidak. Naik bukit dulu, turun dulu. Kadang-kadang ada badai, berhenti dulu. Sampai di bawah, Anda kalau mau coba ya, saya bermohon pada Allah, insya Allah yang berangkat haji tahun ini dari Jawa Barat, dari manapun, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, ayo, ikhtiar. Nanti sampai di sana, coba Anda naik ke Gua Hira itu, bukan sekedar naik, Kadang-kadang masih ada binatang, ya, ada monyet sekitarannya. Yang kalau nggak dikasih makan, kadang-kadang nguntit Anda dari belakang, kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saat ketika Nabi akan mengambil dan menerima wahyu itu. Naik turun. Ini menunjukkan pesan bahwa untuk menemukan tempat yang baik itu, kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang-kadang berkelok-kelok dulu, baru menemukan tempatnya. Untuk menemukan kedekatan dengan Allah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang yang belum berjilbab, ya akhwat, nggak seketika langsung berjilbab. Kadang ada pergolakan dulu, kadang melawan dulu orang-orang yang menyoal. Kadang harus punya argumentasi sampai lapang, baru kemudian dikenakan. Untuk meninggalkan riba itu nggak mudah. Kadang berjuang dulu dengan keadaan diri. Kadang harus memerangi hal yang sudah matang sebelumnya. Untuk mendapatkan kenikmatan setelah itu nggak mudah. Kadang perlu naik ke atas bukit, turun lagi. Kadang kena badai, kadang kena pasir. Kadang harus meniti seperti naik Nabi ke Gua Hira. Tapi setelah mendapatkan anugerah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tak akan terasa bolak-balik. Walaupun harus naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Nikmat rasanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya begadang, sekarang ingin tahajud, apakah langsung tiba? Belum tentu ya ikhwan. Dulu untuk bola bisa begadang, tunggu sambil minum kopi, nungguin champion, sampai bikin kacang di sampingnya, ditungguin sampai malam. Ada yang makan popcorn, ada yang macam-macam hanya untuk nonton. Mau pindah ke tahajud belum tentu langsung seketika terjadi. Tungguin dulu, setting alarm, kuatkan niat, bangun jam 3, alarm jam 2, jam 2:15, jam setengah 3. Alarm jam 2, mematikan yang jam 2:15. Alarm 2:15, mematikan alarm yang setengah 3. Alarm setengah 3 untuk persiapan dulu. Belum tentu mudah. Naik turun. Nah, setelah periode Iqra itu, tiba kemudian wahyu berhenti sementara waktu. Kita ambil batas paling maksimal misalnya sampai dengan 3 tahun. Minimalnya riwayat yang 40 hari. Para ulama kemudian menyimpulkan, kenapa Allah dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama, kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi menghatamkan Quran itu bagus, mengajar khatam bagus, baca bagus. Tapi yang lebih disukai itu apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca nggak dipahami.
Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu nggak ngerti apa manfaatnya untuk Anda. Pahala ada, cuman keberkahan dunianya nggak dapat dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit bagus, hafalkan boleh banyak, tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu, milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah. Bulan depan saya mulai juz amma. Bagi, kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok ayat pertama dulu. Besoknya lagi ayat keduanya. Lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum itu terisi berkah. Enak. Setiap waktunya dengan Quran, enak, keberkahannya nikmat sekali. Dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya 1 ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas Gua Hira, siang-siang. Tidak ada wahyu turun, diputuskan turun oleh beliau. Siang itu juga. Di pertengahan jalan, tiba-tiba ada panggilan kepada beliau. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tentang kitab Badul Wahyi, hadis nomor 4-5, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba kemudian ada panggilan dari atas, Muhammad. Muhammad. Nengok kanan tidak ada orang, kirinya kosong, depannya nggak ada orang, belakangnya kosong. Begitu melihat ke atas, ada satu sosok. Kana yaqudu bainas sama'i wad dunya. Seperti orang yang duduk antara langit dengan bumi. Sama wal ard. Antara seperti duduk di antara langit dan bumi. Melihat ke bawah mengatakan Muhammad. Muhammad. Masya Allah. Mas. Siapa namanya? Dzul Khair. Orang yang punya kebaikan. Mas Dzul Khair. Siang-siang ke Al-Khuah. I'tikaf dari zuhur sampai jam 2. Udah kosong gak ada orang sama sekali. Keluar dari Al-Khuah. Tiba-tiba ada panggilan di luar. Dzul. Depan kosong, belakang gak ada orang, kanan kiri kosong. Dzul. Lihat ke atas, makhluk besar, rambut panjang, jubah putih. Dzul. Apa responnya? Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Saya khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Lalu saya tinggalkan tempat itu dengan cepat. Sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Sampai kemudian digandeng tangannya, Nabi katakan dathiruni, dathiruni. Riwayat lain zammiluni, zammiluni. Sampai seketika sudah tenang, disampaikan kalimat, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saya diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu. 3 tahun masanya. Belajar, 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin sholat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik, turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2 sampai dengan 3 malam. Saking dahsyatnya, maaf, Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri. Abu Lahab kan bagian keluarganya. Keluarga Nabi SAW. Yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran tentang kecamannya. Istrinya Hammalatul Hatab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Inna sahibaka qad qalah. Hei, kata istrinya Abu Lahab. Awas hati-hati, kata istrinya Abu Lahab. Hei, inna sahibaka qad qalah. Sungguh, fokus, sungguh sahibmu ini maksudnya kepada Allah. Yang biasa memberikan firman kepadamu, yang biasa menyampaikan berita kepadamu, kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok. Wah, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya. Muhammad sudah seperti orang gila ya. Ya, Muhammad sudah nggak ada pendamping ya. Ya, Muhammad sudah sendirian dia sekarang ya. Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, kemudian terputus. Mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri. Hari pertama, SMS ada, telepon ada. Hari kedua ada, hari ketiga nggak ada kabar. Hari berikutnya nggak ada kabar lagi. Hari berikutnya lagi belum ada kabar juga. Kira-kira perasaannya bagaimana? Gak usah suami istri lah, anak misalnya. Anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika. Hari pertama belum ada kabar. Hari kedua gak ada kabar. Hari ketiga gak ada kabar juga. Perasaan Anda bagaimana? Gelisah.
Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya. Udah nggak diperhatiin ya sama suami ya. Kayak orang gila aja, udah nggak ada temennya. Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat settingan dari apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Di situ kita akan dapatkan banyak hikmah yang bisa kita raih insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati fase yang kedua saat wahyu itu belum turun rutin seperti biasanya. Seperti halnya seorang yang sedang merasakan cinta dan kerinduan luar biasa, tentunya ingin selalu mendapatkan kabar, perhatian, dan juga hubungan yang rutin terjadi. Tadi kami contohkan ketika Anda mencintai seorang anak, bahkan itu anak satu-satunya, tapi kemudian sehari tidak ada kabar, 2 hari tidak ada kabar, 3 hari tidak ada berita. Tapi yang paling kemudian memekikkan adalah juga kadang-kadang memekakkan dan memberikan beban lebih berat daripada beban barbel yang diangkat, lebih berat dibandingkan daripada beban besi yang kemudian ditimpakan ke dalam pundak, adalah datangnya orang-orang terdekat yang tidak memberikan solusi. Sudah ada persoalan, tapi dia sibuk kemudian memberatkan masalah yang dimaksudkan. Bahkan hadir celaan-celaan kemudian dari lisannya, sampai mengolok-olok dan mengatakan, sekarang udah ditinggal ya. Kayak orang gila aja sendirian, harap-harap sesuatu tapi nggak dapat. Sekarang sudah nggak punya teman ya. Kalau yang bicara orang luar, mungkin kita bisa abaikan, karena tidak tiap hari bertemu dia. Tapi kalau yang bicara orang terdekat, bahkan hadir di samping rumah, bahkan punya status keluarga, itu yang beban paling berat dibandingkan dengan beban mengikut barbel. Itu beban paling tinggi, paling kuat dibandingkan dengan diberikannya besi ke atas pundak. Orang yang angkat barbel mungkin seketika bisa diangkat sampai ke kaki terasa beratnya, tapi bisa dilempar, selesai. Tapi kalau ada orang terdekat kemudian mencela Anda, orang terdekat memfitnah Anda, orang terdekat mengolok-olok Anda, orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula, itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan 2 surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94, langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala. Sungguh Rabbmu sekarang, Tuhan itu yang kau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. 2 surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidup. Seakan hidup gak ada beban. Sepanjang 2 surah ini dipraktikkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu gak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum, bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah
hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu, teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi SAW. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarnya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya, berat mana menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil nggak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silahkan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan, dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya bagaimana mengatasi persoalan itu terasa